Bagaimana Anda memandang kisah para nabi yang dapat dibagikan kepada ibu-ibu di luar sana? Ya, sebenarnya ya sini. Ini pastinya setiap anak itu unik, dan begitu juga setiap orang tua ya. Setiap orang tua tuh punya cara yang unik untuk mendidik anaknya. Dan bisa jadi ini bisa dibagikan untuk orang tua yang lain juga gitu ya. Yang mungkin bisa jadi satu referensi lah gitu untuk membuat mereka tahu dan sama-sama belajar gimana sih nyeritain sesuatu ke anak gitu. Karena pasti tiap orang tua juga punya caranya sendiri gitu. Apa yang Anda rasakan dapat berbagi kepada orang banyak melalui Historyteller? Mungkin lebih ke kebahagiaan bahwa ini aku harapkan ya bakal jadi satu amal jariah ya, dimana gak hanya aku dan keluarga aku aja, gak hanya aku dan anak-anak aku aja yang dapat, tapi bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan sesuatu yang bermanfaat itu, ilmu yang bermanfaat itu kan akan terus mengalir pahalanya bahkan ketika kita sudah gak ada gitu. Jadi kenapa enggak sih, ini sesuatu yang gak putus-putus gitu ya pahalanya. Dan ketika umur kita tuh nggak tahu sampai kapan gitu ya, kenapa nggak kita manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Jadi kebahagiaannya lebih ke gimana ya bisa mengoptimalkan apa yang aku rasa bisa jadi potensi aku gitu ya, yang bisa aku bikin ya udah aku bikin gitu, dan itu harapannya bisa bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana tanggapan Anda lebih dikenal sebagai Historyteller? Sebenarnya sih karena kalau dari kecil memang aku sebenarnya nama aslinya tuh ada Niningnya ya, Nining Nurma Sawia gitu. Cuman memang kebiasaan dari kecil manggil diri sendiri tuh Uma dari Nurma gitu. Nah karena itu juga akhirnya lingkungan tetangga gitu, bahkan lingkungan teman-teman taunya namanya Teh Uma gitu. Jadi kalau tetangga misalnya datang nih ke daerah perumahannya saya gitu, kalau misalnya manggil namanya Nining pasti nggak ada yang kenal gitu. Jadi panggilnya Teh Uma pasti ada yang kenal. Daerah mana saja yang sudah Anda datangi selama menjadi Historyteller? Dulu karena pernah di Bandung ya, di sana di Bandung pernah juga gitu. Paling jauh paling ke situ ya, di Sukabumi, Sukabumi, Jakarta, Bandung gitu. Di Bandung sih pernah ngisi untuk stand penjualan domba untuk kurban. Nah, jadi waktu itu bareng sama teman-teman komunitas gitu ya, kita punya ide gimana kalau misalnya stand penjualan domba tuh nggak cuma ada dombanya doang gitu, orang bisa datang bareng sama anaknya, bawa keluarga, dan di situ ada dombanya. Terus kita berkisah mengenai gimana sih sebenarnya asal mula dari Idul Adha itu gitu. Gimana sih bisa ada yang namanya penyembelihan domba kayak gitu. Jadi dulu uniknya kayak gitu. Jadi anak-anak datang ke situ biasanya TK sih ya, TK mereka sambil belajar gimana sih cara cukur si hewannya itu, terus mereka juga mandiin si dombanya. Nah selain itu juga mereka dengerin kisah tentang gimana sih pengorbanan itu gitu, tentang idul kurban kayak gitu. Bagaimana respon serta dukungan orang sekitar terhadap kegiatan yang Anda lakukan? Sebenarnya awal mulanya sebelum nikah dari buku dulu ya, dari buku. Setelah menikah aku juga punya komunitas namanya Herstory. Karena biasanya kan sejarah itu history. Karena ini tentang para soldier, tentang perempuan, makanya Herstory. Waktu itu buka pendaftaran, yang daftar lumayan banyak ya, sampai 300, ada 3 batch gitu. 300 orang, dan ternyata banyak loh orang yang tertarik, khususnya perempuan gitu ya, kalau bicara soal sejarah. Karena kan mayoritas kita mikirnya sejarah itu sesuatu yang faktual gitu ya, fakta, dan itu udah terlalu lama, ngebosenin dan lain sebagainya. Jadi jarang banget perempuan tuh suka sama sejarah gitu. Tapi ketika itu dikemas dengan bercerita gitu ya, storytelling, maka banyak juga perempuan-perempuan yang tertarik gitu. Jadi sampai sekarang gitu ya, lucunya gitu, kalau teman-teman teman-teman kuliah, misalnya teman-teman sekolah, kalau misalnya mereka mau tahu detail soal sejarah, mereka suka kontak aku gitu, Uma, kamu tahu nggak soal sejarah ini, ceritain dong gitu. Jadi udah bukan minta referensi lagi, tapi minta diceritain gitu. Dari mana referensi sejarah Islam yang Anda dapatkan?
referensi sejarah. Nah mungkin ini juga jadi gambaran tentang literasi di Indonesia ya, karena kalau misalnya aku googling aja nih, misalnya kisah mengenai sejarah Khadijah di Google pakai bahasa Indonesia, yang keluar dari 1 sampai 10 isinya sama, kata-katanya sama, titik komanya sama gitu. Dan itu bikin aku kayak ini teh bosen banget ya dibaca teh sama semuanya. Nah makanya salah satu referensi ketika aku berkisah mengenai sejarah, aku bacanya jurnal, karena itu jelas gitu ya, jelas lebih apa ya, lebih informatif ya, dan juga keabsahannya lebih teruji gitu. Dan aku pakai bahasa Inggris biasanya, jurnalnya jurnal bahasa Inggris gitu. Dan apa ya, secara bahasa memang bahasa Inggris itu kan lebih kaya ya dibandingkan bahasa Indonesia gitu. Ketika dulu keluarganya Nabi Muhammad tuh digambarkan sebagai tribe gitu ya, di Indonesia cuma jadi suku aja, suku Bani Hashim. Jadi kita nggak kebayang itu seperti apa sih, karena perbendaharaan bahasa Indonesia tuh agak sempit gitu sedikit. Nah tapi ketika kita baca dengan bahasa Inggris, kita ngerti loh ada bedanya antara tribe, ada grup dan lain sebagainya, itu punya ciri khas yang beda-beda. Nah jadi sebenarnya salah satu keunggulan ketika kita cari dengan bahasa Inggris, kita punya hazanah-hazanah yang itu kita nggak dapat dari literasi bahasa Indonesia gitu. Dan karena berhubung aku nggak bisa bahasa Arab ya, harapannya sih bisa baca bahasa Arab gitu ya, kayaknya lebih seru lagi bacanya. Tapi karena nggak bisa bahasa Arab, jadi pakai bahasa Inggris. Adakah pengalaman seru yang Anda alami? Pengalaman lucu, karena ini tuh dimulai ketika pandemi ya, jadi memang jarang ada offline. Tapi yang seru ketika aku punya kelas tentang sejarah adalah kadang-kadang yang nanya tuh, yang ikut tuh variatif, dari anak SMP sampai ibu rumah tangga gitu udah jadi janda gitu. Jadi kayak kalau ngejelasin sesuatu tuh kayak harus detail, karena ada anak SMP yang dengerin yang mungkin dia tuh belum nyampe gitu ya. Dan harus lebih apa ya, lebih kerasa ke kehidupan, karena di situ ada ibu-ibu beranak gitu kan. Jadi nggak mungkin juga ngasih contoh yang terlalu idealis, juga nggak mungkin gitu. Jadi seru aja gitu ketika ngisi dengan berbagai kalangan gitu ya. Jadi kita harus study case juga ya, kasus-kasus yang dekat sama mereka tuh kayak gimana sih. Adakah kisah favorit untuk diceritakan? Kalau pendengar aku kan kebanyakan tuh perempuan ya. Kalau perempuan tuh suka banget nanyain mengenai Aisyah ya. Gimana sih Aisyah tuh dengan Rasulullah, ataupun gimana sih Rasulullah tuh dengan Khadijah gitu ya. Aisyah. Sampai rasanya berbusa-busa gitu ya, ngomongin soal itu lagi. Tapi itu yang jadi favorit gitu. Kalau sekarang yang jadi favorit tuh kebanyakan suka nanya mengenai dulu tuh zaman Rasulullah ada nggak sih perempuan karir gitu ya, perempuan yang dimana dia punya peran di masyarakat, dia juga istri dan dia juga seorang ibu gitu. Aku sih sengaja suka memperkenalkan tokoh-tokoh baru gitu ya, kayak misalnya Asma binti Yazid yang suka jadi juru bicara untuk perempuan muslimah, terus Ummu Salamah yang dia secara politis selalu ikut dengan Rasulullah gitu ya, kalau ada peperangan yang itu butuh kesepakatan politis ya gitu. Nah jadi teman-teman tuh biasanya suka punya tokoh favorit yang baru gitu, jadi nggak cuma Aisyah sama Khadijah aja. Sama perempuan bahwa kita tuh mulia loh, kita tuh punya kesempatan untuk berkarya sama seperti halnya laki-laki. Kita juga